bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember. Sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda. Desember 2024, Jadi selambat-lambatnya menurut undang-undang harus diberesin di Desember 2024. Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi, bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya hormati, dasar regulasi perencanaan kebutuhan ASN itu mengacu pasal 32 Undang-Undang 20 2023 tentang ASN. Dalam pasal tersebut bahwa Menpan RB menetapkan kebijakan dan seterusnya, di mana kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan, kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN dan seterusnya. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, kami ingin sampaikan bahwa berikut merupakan alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Ini adalah alurnya, di mana pengusulan kebutuhannya dari instansi pemerintah, kemudian sebelumnya dari surat Pan RB, kemudian ada sarana prasarana yang mesti disiapkan dengan BKN, kemudian verifikasi, validasi rincian ada di BKN, dan seterusnya. Saya tidak ingin menjelaskan ini karena ini nanti akan terlalu teknis dan panjang. Tetapi kami langsung ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa pada Januari 2004 lalu Presiden telah mengumumkan ini adalah total kebutuhan ASN tahun 2004 sebanyak 2,3 juta yang diperuntukkan bagi pemerintah pusat sebesar lebih dari 429.000 dan pemerintah daerah sebesar lebih dari 1,8 juta. Ini yang kita Bapak Ibu bisa lihat. Kebutuhan tersebut tersebar untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, termasuk untuk memenuhi ASN di Ibu Kota Nusantara. Nanti kami ingin sampaikan berapa yang sekarang sudah formasi dikeluarkan pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara. Dan juga khusus penyelesaian talenta-talenta untuk talenta digital masa depan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024, diperpanjang hingga tanggal 30 April 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan rincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Kendala keterlambatan instansi yang disampaikan antara lain, instansi masih melakukan pemetaan jabatan. Salah satunya misalnya ada satu kementerian yang mendapatkan formasi 110.000 karena ini memang harus diselesaikan tuntas instansi vertikal dari atas sampai ke bawah sehingga memerlukan waktu. Keterlambatan informasi terhadap data non-ASN baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang diusulkan. Kemudian belum selesainya memutakhirkan data jabatan oleh instansi pada pelayanan elektronik SIASN BKN. Nah, berdasarkan dasar usulan yang diajukan oleh PPK atau Pembina Kebagian Instansi Pemerintah, Menpan RB telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN tahun 2004 dan telah diserahkan kepada PPK pusat dan daerah. Total persetujuan prinsip formasi 2024 sebesar 1.289.824 formasi yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jadi di pemerintah daerah ini formasinya sangat besar. Nah, hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20, 602 instansi pemerintah telah melakukan rincian ke dalam sistem layanan perencanaan SIASN BKN dengan rincian sebagai berikut. 4 instansi belum membuat rincian formasi, mohon maaf saya tidak menyebut instansinya, jadi nanti teman-teman nggak perlu nanya kepada kami.
36 instansi yang sedang menyusun rincian formasi, 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi namun belum mengajukan digital signature atau DS SPTJM oleh PPK. Jadi harus ada surat pertanggungjawaban mutlak sehingga nanti jika diakibatkan formasi nama orang terkait dengan P3K ada yang keliru, nanti PPK-nya akan bertanggung jawab. Kemudian 371 instansi sedang dalam proses verifikasi dan validasi rincian formasi oleh BKN, dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai verifikasi dan validasi oleh BKN dan sedang menunggu digital signature peraturan teknis kepala BKN. Nah, berdasarkan data tersebut kami ingin sampaikan pemenuhan talenta digital untuk penempatan di IKN sebanyak 2.906 formasi yang sekarang, dan ini terus akan bertambah. Kemudian pemenuhan talenta digital untuk pemerintah daerah sebanyak 19.817 yang formasinya. Kemudian pemenuhan SDM APIP atau auditor, karena ini menjadi arahan Bapak Presiden untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bagus. Fresh graduate tahun ini juga diperuntukkan untuk auditor, sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi ini pasti kita tolak untuk diperbaiki, mengusulkan talenta digital di dalam auditor mereka. Nah, kemudian totalnya berapa? Pemenuhan SDM APIP sebanyak 794 atau 491 auditor dan 301 P2 UPD. Di sisi lain pemenuhan SDM untuk penempatan di IKN sebanyak 71.643 formasinya yang sekarang ya, yang terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024 rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN. Setelah memperoleh surat keputusan Menpan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024. Rekan-rekan sekalian saya hormati, terkait kemarin adanya himbauan dari harapan dari Ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada. Kami ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah keputusan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di mana telah diputuskan bersama Komisi 2 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember. Sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda. Desember 2024, Jadi selambat-lambatnya menurut undang-undang harus diberesin di Desember 2024. Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi, bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN. Sehingga dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah, hemat kami ini menjadi catatan, tapi menurut kami tidak, karena mereka harus tercantum data di database BKN. Yang kedua, kami ingin sampaikan sebagai informasi rekan-rekan media, rekrutmen ASN kita saat ini sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contohnya ini, ya. Ini adalah live score hasil tes di kantor BKN. Jadi ketika putra-putrinya sedang mengerjakan tes di dalam, orang tua, keluarga, sanak saudara langsung bisa melihat hasil nilai tes yang dikerjakan oleh putra-putri kita. Sehingga live score ini menjamin adanya ketepatan, transparansi, dan juga tidak ada lagi joki untuk bisa membantu mereka. Kemarin sempat ditemukan, maka sekarang kita pasang 2 face recognition. Saat daftar kita pasang face recognition, saat mengerjakan soal di komputer masing-masing juga pakai face recognition.
Waktu itu ditemukan ada joki. Ternyata waktu masuk pakai face recognition itu, ketika mengerjakan soal mereka ke toilet, yang masuk orangnya beda. Nah, sekarang begitu dengan face recognition ini akan lebih terjaga. Saya kira ini tidak ada lagi istilah titipan. Putranya Pak Kepala BKN saja yang membuat soal berapa kali tes? 2 kali juga. Banyak sekali putra-putra pejabat yang bikin soal juga nggak bisa diterima. Karena memang ini pekerjaan soalnya memang sangat detail dan antara satu kanan kiri juga berbeda. Saya kira ini teman-teman sekalian informasi terkait dengan penyelesaian ASN dan non ASN tahun 2024 yang ditunggu oleh banyak masyarakat. Kita tahu bahwa Ombudsman menyebut bahwa tidak ingin membuat proses CASN ini kemudian menjadi alat politik. Nah, apakah sudah ada caranya mengingat memang biasanya kemudian saat kampanye dijadikan janji politik. Bisa nggak sih seorang calon kepala daerah kemudian menjanjikan itu dan sistem bisa mencegah itu nggak? Seperti itu Pak. Iya. Saya kira Presiden kan sudah mengumumkan di Januari kemarin bahwa akan ada formasi 2,3 juta, udah jelas. Dan akan ada penyelesaian tenaga non ASN itu 1,7 juta. Dan kita juga sudah umumkan bahwa data non ASN yang bisa diselesaikan adalah harus sudah masuk di database BKN. Yang tidak ada di database BKN tidak bisa diselesaikan. Jadi dikunci di situ. Mungkin teman-teman di Ombudsman mungkin sebagian belum mendapatkan informasi ini. Yang kedua adalah seluruh data yang masuk di BKN harus surat pertanggungjawaban mutlak kepala daerah. Memang dulu mungkin ya di daerah-daerah untuk pengangkatan tenaga non ASN ini kadang mereka dijanjikan, tapi sekarang kan udah nggak boleh lagi. Sekarang tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non ASN. Ya, jika ada pengangkatan tenaga non ASN itu menyalahi undang-undang, menyalahi aturan. Sehingga para kepala daerah yang berjanji akan kampanye, mereka tidak bisa lagi ngangkat kecuali nanti mereka yang meninggal, yang mengundurkan diri itu bisa diisi, itu pun nanti prosesnya akan sangat ketat. Untuk seleksi CPNS tidak mungkin, tidak ada celah menurut saya. Karena semua masyarakat sekarang bisa mendaftar dan masyarakat bisa mengontrol siapa yang diterima dan mereka juga langsung bisa tahu hasil tes seleksi. KPK saja tes di tempat kami, begitu juga Akmil, kemudian Kemlu, para diplomat sekarang sangat ketat karena tesnya juga ikut di tempat kami. Begitu juga Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Yang tahun ini Kejaksaan Agung kita beri formasi cukup besar, yaitu 40 ribuan formasi hari ini kita berikan ke Kejaksaan Agung dengan harapan ke depan jaksa-jaksa yang baik, yang kompeten, yang punya talenta digital akan terpilih. Begitu juga di Mahkamah Agung ya. Di Mahkamah Agung total berapa sekarang? Untuk hakim Pak. Hakim berapa ya? Hakim mencapai 20 ribuan. Oke. Tahun ini kami ingin umumkan juga teman-teman sekalian ada formasi untuk hakim. Jadi untuk teman-teman dari yang punya latar belakang yang sama, yang punya keinginan untuk menegakkan hukum di Indonesia, teman-teman bisa melamar untuk menjadi calon hakim yang tahun ini formasinya kurang lebih 20.000. Jadi sangat besar. Sehingga dengan demikian di daerah-daerah yang selama ini kekurangan hakim akan segera bisa terisi. Ini kami merespon setelah Ketua Mahkamah Agung menghadap Bapak Presiden, kemudian beliau berkoordinasi dengan kami tentang kurangnya hakim di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan kurangnya jaksa di berbagai daerah di Indonesia. Maka tahun ini kita ingin selesaikan dengan formasi yang telah disetujui oleh Bapak Presiden. Saya kira ini terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima oleh teman-teman di seluruh Indonesia yang memerlukan informasi ini. Segera apply sesuai dengan dan siapkan berbagai persyaratan. Nanti buka di akunnya SCASN yang ada di BKN, SCASN yang ada di BKN, dan nanti kami juga akan terus pantau berbagai perkembangan. Pesan kami
jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan akan bisa membantu mengantar diterima menjadi PNS. Ya, sekali lagi pesan kami, jangan percaya kepada siapapun. Putra kepala BKN aja nggak diterima, padahal beliau yang nyiapkan tim, yang nyiapkan soal. Dan banyak sekali putra putri para pejabat Indonesia tidak diterima. Kenapa? Karena sistemnya sudah digital, sudah pakai CAT. Ini banyak setelah diterima merasa saya mengurus, akhirnya mereka kemudian tertipu oleh janji-janji itu.